Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terutama sahabat-sahabat Kiko nih, dimanapun teman-teman semuanya berada. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap semangat, tetap ceria, dan selalu optimis di hari-hari kita hari ini ataupun ke depannya. Baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kita di Podcast Kiko, Buletin Kinerja dan Organisasi yang kita tayangkan secara live ini. Pada episode kali ini, luar biasa, kita akan bersama-sama ngobrol tentang suatu proyek, suatu inisiatif strategis yang keren banget lah pokoknya, yaitu Regional Chief Economist. Ya, kalau kita bisa singkat RCE atau gampangnya, kita ngobrol tentang RCE hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita sebagai insan Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu mengelola APBN secara sehat, prudent, dan berkesinambungan. Ibu Menteri Keuangan berpesan pada kita semuanya agar setiap insan Kementerian Keuangan mampu berperan atau mengambil inisiatif di berbagai bidang dan berbagai pelosok negeri. Dalam hal ini, kantor perwakilan Kementerian Keuangan ataupun kantor wilayah memegang peranan sangat penting sebagai kepanjangan tangan ataupun wajah Kementerian Keuangan di level regional. Dan lebih jauh terkait belanja negara, kita dituntut untuk memiliki tidak hanya mental sebagai kasir penyalur uang negara, namun bagaimana kita bisa memiliki sensitivitas, memiliki kerangka berpikir sebagai policy maker untuk memastikan uang negara yang tersalurkan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, pembangunan daerah dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Baiklah, di kesempatan yang luar biasa ini, saya, Komsun Arifin, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Central Transformation Office, akan ngobrol bersama salah satu punggawa dari RCE. Beliau adalah tenaga pengkaji bidang perbendaharaan di DJPB. Telah hadir bersama kita Ibu Meiling SEAK MBA PhD. Apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Ibu, luar biasa, cerah, ceria, semangat, selalu optimis Ibu ya. Kita harus selalu begitu Mas Arif. Oke, siap. Semoga bisa semangatnya di sini bisa bisa tersebar juga menular ke teman-teman pemirsa sobat-sobat Kiko di seluruh Indonesia. Oke, baik Bu, langsung saja Bu. Ini karena temanya sangat seksi, sangat menarik Bu ya, tentang RCE. Ini kan di Kementerian Keuangan kita sudah punya forum ALKO pusat. Nah, dan juga di dalam level regional telah dibentuk suatu forum atau sebuah inisiatif berupa RCE ini, Regional Chief Economist. Mohon Ibu sebagai salah seorang yang menggawangi dari awal lahirnya RCE ini kira-kira sejarah lahirnya ataupun proses terbentuknya seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Mas Arif untuk pertanyaannya. Betul sekali Mas Arif. Jadi sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri Keuangan, agar kita bisa mengubah mindset kita, tidak hanya tadi sebagai kasir ya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada, yang istilahnya Bu Menteri adalah kita duduk di atas tumpukan data ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan data ini. Nah, dari situlah lahirlah sebuah inisiatif yang namanya RCE ini, Regional Chief Economist. Nah, selain RCE ini memfollow up arahan Ibu Menteri Keuangan, sebenarnya juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden, di mana kita diminta untuk terus mendorong kualitas pengelolaan belanja kita, baik di KL maupun di pemerintah daerah. Nah, dari situ RCE lahir dengan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ALKO regional, pilar yang kedua adalah kajian fiskal regional, dan pilar yang ketiga adalah forum koordinasi pengelolaan keuangan negara. Itulah kurang lebih latar belakangnya Mas Arif, bagaimana RCE ini bisa lahir. Oke, ini luar biasa, berarti ini sesuatu yang besar
dari level Presiden, Menteri Keuangan sudah memberikan arahan yang sangat strategis. Kira-kira dalam proyek yang luar biasa penting ini Bu, tema-tema apa aja Bu yang dibahas ataupun dikoordinasikan di RCE ini? Ya, jadi secara umum kita bisa mengklaster tema-temanya itu menjadi beberapa klaster. Jadi yang pertama kita bicara perekonomian, baik perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Yang kedua kita bicara fiskal. Fiskal itu ada APBN dan juga ada APBD. Kemudian kita juga bicara keuangan secara umum. Jadi kita juga memetakan peluang investasi di daerah, kita memetakan bagaimana kita memberdayakan UMKM, dan berbagai isu strategis lainnya di daerah. Ini semua kita petakan, dianalisis melalui forum RCE ini untuk kemudian diupayakan ada semacam usulan rekomendasi kebijakan untuk dapat digunakan oleh pimpinan di level pusat untuk pengambilan kebijakan. Oke, ini memang satu yang besar dan pastinya Bu ya, karena ini untuk kepentingannya sangat luas, pasti tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak ataupun satu orang. Nah, ini Bu, kira-kira siapa saja Bu atau pihak-pihak mana saja yang terlibat baik secara atau sebagai core-nya ataupun pihak-pihak lain yang berperan sebagai pendukung dalam proyek RCE ini Bu? Ya, betul sekali Mas Arief ya. Jadi kalau kita bicara pihak-pihak ini sangat luas pihak-pihaknya. Mencakup baik internal Kementerian Keuangan maupun eksternal Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita bicara forum ALKO regional, memang fokusnya lebih kepada diskusi di internal Kementerian Keuangan. Di dalam forum ALKO regional, kita berdiskusi mengenai data APBN, data APBD secara bulanan dengan Kanwil Kementerian Keuangan di daerah. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa Kementerian Keuangan memiliki beberapa kanwil di daerah. Ada kanwil DJPP, ada kanwil DJKN, kanwil DJP, DJPC. Nah, para kanwil perwakilan Kementerian Keuangan ini berdiskusi, menganalisis yang dikoordinasikan oleh kanwil DJPB untuk bisa tadi menghasilkan pemetaan, menghasilkan analisis dan rekomendasi. Nah, kemudian nanti hasil dari analisis atau ALKO regional ini nanti juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui press release APBN kita yang di daerah. Nah, kemudian kalau kita bicara pilar yang lain, ada KFR dan ada SKPKN. Nah, di dalam pilar ini pihak yang terlibat lebih luas lagi. Ya, kalau kita bicara KFR, itu adalah analisis triwulanan. Fokusnya memang masih pada ekonomi daerah, pada APBN dan APBD, tapi ini dilakukan secara lebih komprehensif dengan analisis tematik secara triwulanan. Nah, di dalam diskusi KFR dan juga FKPKN, biasanya dilibatkan pihak yang lebih luas, seperti perwakilan Bank Indonesia, kemudian juga ada BPS Provinsi, ada OJK, dan juga melibatkan ekonom daerah, atau kita sebut sebagai local expert mitra dari RCE ini. Nah, jadi secara umum kalau dikatakan pihak-pihaknya sangat banyak sekali ya Mas Arief ya, internal dan eksternal, dan kita harapkan dengan sinergi berbagai pihak ini kita bisa menghasilkan policy recommendation yang efektif dan valid nantinya untuk pengambilan kebijakan. Oke, menarik nih Bu. Ada pihak internal, itu pun udah luas, ada pihak eksternal yang lebih luas lagi. Jadi saya ingat Ibu, agak nyambung juga, ini arahan Bu Menteri terkait RCE, juga arahan Ibu Menteri juga bagaimana kita berupaya menguatkan peran dari kewilayahan. Jadi tadi ada pihak-pihak internal Kementerian Keuangan di kanwil-kanwil yang bersinergi dalam ekosistem Kemenku 1 di situ bisa. Nah, ini kan ada Kemenku 1 di internal dan juga ada tadi eksternal lokal ekspor dari universitas, BI, OJK dan lain sebagainya. Ini kira-kira dari pengalaman Bu dari piloting 2021 sampai dengan implementasi di 2022 ini, bagaimana respon dari pihak-pihak tersebut, baik dari Pemda ataupun yang lainnya, dan juga kontribusi yang bisa diberikan. Apakah hanya sebatas ketika diskusi bulanan memberikan masukan, atau juga ada sharing data ataupun hal-hal lain yang bisa memperkuat rekomendasi ataupun policy-policy yang akan diambil tadi Bu? Oh iya, betul sekali Mas Arief. Tadi sekalian saya juga ingin menambahkan,
sebenarnya kalau kita bicara keterlibatan pihak-pihak, tidak hanya Kanwil Kementerian Keuangan di daerah, tapi juga ada seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan sesuai dengan tupoksi masing-masing juga terlibat sangat intens dalam RCI ini. Nah, terkait dengan respon, ini responnya sangat positif sekali, Mas Arief. Karena ini merupakan hal yang baru sebenarnya. Hal yang baru yang direvitalisasi dari apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Keuangan di masa lalu sebenarnya. Kalau kita bicara KFR, itu sudah ada sebenarnya dari sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kita terus ingin menajamkan apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu menjadi lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, dan lebih berkala dengan adanya forum Alko regional supaya pemetaan secara spasial ini dapat terkomunikasikan. Nah, kalau kita tadi bicara respon sangat positif, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dari eksternal. Di internal Kementerian Keuangan, kita jadi punya data yang lebih komprehensif sekarang, data spasial secara mendalam. Tidak hanya kita bicara nasional, tapi data spasial ini terpetakan dari 34 wilayah. Dan ini menjadi feedback secara bulanan disampaikan kepada pimpinan di kantor pusat. Kemudian kalau kita bicara stakeholder di wilayah, ada tadi sudah saya sebutkan ada BI, BPS, ada Pemda terutama tentunya. Ini sangat bermanfaat buat Pemda sebagai alat untuk mengevaluasi apa yang mereka sudah lakukan dan apa-apa saja yang perlu mereka perbaiki ke depannya. Jadi tidak perlu mereka menunggu sampai akhir tahun untuk bisa melakukan perbaikan, menunggu BPK masuk dulu baru melakukan perbaikan, tapi mereka secara bulanan bisa melakukan, kalau istilahnya itu seperti medical check up gitu ya. Kita mengecek diri kita itu sudah sampai di mana kondisi kesehatan atau keuangan Pemda dan bisa melakukan perbaikan segera. Dan tidak hanya itu, masyarakat pun di daerah semakin terinformasikan secara berkala gitu ya. Kalau selama ini kita sudah punya APBN kita secara bulanan yang levelnya nasional. Nah, tapi buat masyarakat di daerah tentunya akan lebih terkait dengan mereka kalau mereka juga tahu perkembangan di daerah masing-masing yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya tentunya ya Mas Arief ya. Nah, jadi kami melihat ini semua pihak antusias dengan adanya inisiatif ini. Tadi selain sebagai feedback, sebagai alat untuk mengecek atau mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah ini nantinya bisa menjadi jembatan sebenarnya untuk bisa membangun sinergi antara daerah dengan pusat. Nah, ini kan tentunya Mas Arief juga tahu ya, ini menjadi salah satu PR juga kita di Kementerian Keuangan. Bagaimana kita terus membangun sinergi ini. Nah, diharapkan RCI ini bisa menjadi salah satu alat yang berkontribusi menjadi jembatan tadi mengkaitkan data daerah dengan data yang ada di pusat, termasuk analisis dan rekomendasi kebijakannya. Oke. Demikian Mas Arief. Keren Bu. Tepuk tanganlah dulu saya ya. Tadi Ibu sempat nyinggung bahwa selain kita nonton TV misalnya Bu ya, baca berita, tidak melulu dijejali, bukan dijejali ya, mendapat informasi tentang APBN secara nasional. Tapi dengan RCI ini, di level regional pun masyarakat setempat atau para akademisi yang berkepentingan di level daerah tuh bisa mendapatkan gambaran perekonomian di wilayah masing-masing. Jadi saya sempat Bu browsing-browsing press release APBN kita Provinsi Kalimantan Barat. Ada lagi Provinsi ABCD. Itu luar biasa Bu, memang sangat menarik sesuai dengan karakteristik dan kekhasan dari masing-masing wilayahnya. Oke Bu, lanjut Bu. Ini kayaknya makin seru aja Bu. Oke, tadi kita dapat gambaran besar latar belakang, pihak-pihak, kontribusinya. Lah, ini tujuan besarnya ini Bu, dari RCI ini kira-kira seperti apa Bu? Ya, jadi tujuan besar RCI ini adalah kita ingin membangun suatu kolaborasi berbasis kewilayahan untuk bisa meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dan keuangan. Nah, beberapa tujuan yang mungkin bisa dipetakan antara lain adalah nanti diharapkan hasilnya bisa membantu menguatkan perekonomian kedaerahan, menguatkan kualitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dan juga tadi yang juga saya sudah sebutkan, menguatkan sinergi pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Jadi tujuan besarnya kalau boleh dipetakan bisa kita kelaskan menjadi 3 hal itu. Nah, ini untuk toolsnya,
Ya, tadi sudah juga kita diskusikan dari sejak awal ya, Mas Arief ya. Kita ada Alko Regional, ada KFR dan Forum FKPKN. Nah, diharapkan kolaborasi yang tercipta baik oleh internal Kemenkyu maupun eksternal Kemenkyu nantinya bisa membantu untuk melakukan analisis yang mendalam secara kolaboratif. Jadi perspektifnya itu akan luas nantinya. Kalau Mas Arief bisa melihat, salah satu analisis yang kita lakukan secara bulanan itu adalah analisis operasi pemerintah di Alko Regional. Nah, dalam analisis operasi pemerintah ini, kita bisa memetakan hubungan antara apa yang terjadi di fiskal dengan sektor lain, baik sektor real, ada sektor eksternal, sektor moneter. Nah, jadi analisisnya tidak hanya terpaku pada fiskal. Jadi pandangannya lebih luas, sudut Ya. pandangnya. Selama ini kan memang kita di Kementerian Keuangan lebih banyak berfokus ke arah fiskal ya. Memang kita kaitkan dengan perekonomian. Nah, tapi dengan RCI ini kita jadi lebih bisa memetakan hubungannya secara berkala dan secara tadi spasial, secara kedaerahan itu kita bisa petakan. Nah, tentunya nanti dari hasil pemetaan ini akan ada analisis yang akan ujung-ujungnya adalah tadi pengambilan atau penyampaian usulan policy recommendation, ya, baik untuk pimpinan di pusat, termasuk juga untuk nantinya untuk stakeholder di daerah, Pemda misalnya bisa dapat input. Bahkan juga tidak hanya Pemda, misalnya ada investor di daerah pun bisa mendapatkan informasi secara lebih komprehensif yang bisa memberikan masukan buat mereka pada saat mereka ingin melakukan investasi di daerah tersebut. Oke, ini luar biasa. Saya kira cuma instansi pemerintah, ternyata juga ada pihak-pihak investor yang bisa manfaatkan dari hasil rekomendasi di RCI ini, Bu ya. Oke, Bu, kalau kita kaitkan, Bu, dengan kesinambungan fiskal di daerah. Kira-kira bagaimana, Bu, transmisinya atau perannya dari tool yang ada di RCE ini, Alko Regional, KFR ataupun FKPKN tadi, dalam menjaga kesinambungan fiskal di daerah atau di level regional ini, Bu? Ya. Jadi kalau kita bicara kesinambungan, ya sesuai dengan kata kesinambungan itu adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola dan menjaga keuangan pemerintah secara kredibel dan secara sehat dalam jangka panjang. Nah, untuk melakukan hal ini pemerintah banyak melakukan pemetaan, melakukan proyeksi simulasi ya, bagaimana kebijakan saat ini dan dampaknya ke depan ya. Baik dampaknya terhadap keuangan negara, terhadap neraca, aset, kewajiban ya di jangka panjang. Nah, salah satu contoh yang sangat real yang kita hadapi dalam 2 tahun terakhir ini adalah pandemi COVID. Iya, COVID. Kita tahu bahwa untuk menangani pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan banyak biaya. Ya. Dan itu pada akhirnya harus meningkatkan defisitnya pemerintah. Dan sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2020, diatur bahwa defisit pemerintah dapat naik ke 3% dari PDB. Nah, tentunya sedikit banyak ini akan berdampak juga terhadap keuangan pemerintah. Nah, nanti di tahun 2023 kita akan konsolidasi fiskal dan akan kembali ke defisit di bawah 3% PDB. Nah, proses dari transisi dari kita penanganan pandemi COVID ke nanti konsolidasi fiskal, tentunya ini perlu kita lakukan pemetaan sustainability atau kesinambungan fiskal ini baik di level nasional maupun di level wilayah. Nah, kita misalnya bicara kalau untuk konsolidasi fiskal ini, kita berharap tentunya pendapatan bisa terus ditingkatkan ya. Basis pendapatan dan basis juga kepatuhan dari wajib pajak bisa ditingkatkan. Dari sisi belanja diharapkan tentunya kualitas belanja bisa ditingkatkan ya, efisiensi belanja juga bisa ditingkatkan. Kemudian juga dari sisi pembiayaan bisa ada inovasi pembiayaan, bisa ada pendalaman pasar, dan juga bagaimana kita menjaga tingkat rasio utang kita dalam level aman. Dan tentunya ini semua bisa kita capai dengan adanya sinergi dengan basis kewilayahan tadi. Ya, RCI ini diharapkan bisa menguatkan sinergi antara keuangan pusat dengan keuangan daerah.
dengan kita memetakan misalnya setiap bulan kondisi pemerintah daerah itu seperti apa, ini bisa kita memberikan feedback kepada Pemda, dan bahkan kita juga bisa mengatur kebijakan transfer ke daerah juga untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemda. Memang kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, kondisi keuangan Pemda yang juga sering kita dengar juga di surat kabar ya, bahwa kondisi silpa atau kasnya ini memang cukup tinggi. Nah, tentunya kan ini perlu ada suatu kebijakan ya, bagaimana kita memaksimalkan atau mengoptimalkan belanja Pemda yang berkualitas tentunya, tapi juga tetap bisa menjaga kondisi silpa ini dalam kondisi yang cukup sustainable gitu, artinya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah ya. Seimbang gitu karena tentunya silpa ini kan nantinya akan membutuhkan cost of fund gitu ya, cost of fund yang nanti akan menambah biaya pemerintah. Kalau kita bisa menentukan titik optimal dari silpa ini, tentunya akan membantu kesehatan keuangan pemerintah dalam jangka panjang. Nah, link yang seperti ini kita harapkan bisa tercapai nantinya melalui RC ini. Yang kalau misalnya Pemda nanti bisa mengoptimalkan belanjanya, silpanya bisa sehat atau bisa dalam level yang sesuai, tentunya ini akan membantu keuangan pemerintah pusat gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah pusat bisa lebih baik lagi dalam nanti mengendalikan defisitnya, dan tentunya nantinya akan mengurangi juga beban pembiayaan, dan pada akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah kita akan bisa memiliki pengelolaan keuangan yang lebih sustainable. Oke Bu. Baik Bu, tadi RCE sangat penting banget dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah. Oke, kita mau lanjut naik ke level lebih atas lagi Bu. RCE sudah punya peran signifikan di level daerah dan membuat rekomendasi kewilayahan. Lah ini hubungannya ataupun peran yang bisa diberikan RCE ini untuk pembahasan di level ALKO nasional seperti apa Ibu? Ya, baik Mas Arief. Jadi untuk desain ALKO regional ini sebenarnya sama dengan ALKO pusat. Jadi setiap bulan itu ada ALKO regional tingkat teknis, ada tingkat deputis dan komite. Nah, di dalam pembahasan itu dibahas berbagai hal mengenai kondisi, analisis untuk memberikan insight. Nanti diharapkan laporan yang disampaikan oleh Kanwil setiap bulan itu bisa dimanfaatkan untuk forum ALKO pusat. Nah, untuk hal-hal yang dipantau lebih detail lagi di ALKO regional, ada beberapa hal yang spesifik. Misalnya seperti current atau strategic issues di tingkat nasional yang berdampak ke tingkat daerah. Kemudian juga ada analisis isu tematik yang berpotensi untuk berdampak pada level nasional, dan juga terkadang ada analisis tematik khusus yang diharapkan bisa menghasilkan usulan respon kebijakan kepada ALKO pusat di level nasional. Nah, Kanwil menyampaikan report setiap bulan. Jadi ALKO itu sampaikan setiap bulan, biasanya sekitar tanggal 16. Jadi pertengahan bulan. Jadi sudah ada periode-periodenya Bu ya, timeline-nya Bu. Itu sudah diatur biasanya di awal kapan tanggal-tanggal untuk pelaksanaan ALKO regional ini. Dan itu biasanya sudah diselaraskan dengan tanggal di ALKO pusat. Nah, dari situ kemudian biasanya di report itu ada juga beberapa report terkait dengan misalnya pemantauan deviasi pendapatan dan belanja. Ini juga bisa menjadi feedback buat kantor pusat. Apa sih hal-hal yang menyebabkan deviasi tersebut, dan nantinya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan tentunya ya, supaya deviasi antara perencanaan pendapatan dan belanja itu bisa lebih tepat lagi. Karena nantinya ini ujung-ujungnya akan berdampak ke saldo kas dan juga ke silpanya juga. Kemudian juga ada analisis dampak operasi APBN dan APBD. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang diapresiasi oleh Bu Menteri. Bagaimana kita bisa melihat data masing-masing sektor. Di dalam perekonomian ada fiskal, sektor real, sektor eksternal, dan moneter. Bagaimana ini bisa memetakan apa yang terjadi dalam perekonomian, dan pada akhirnya nanti akan memberikan feedback. Nah, ini juga menjadi hal yang dilaporkan secara berkala dalam forum ALKO pusat. Beberapa Kanwil juga sudah menjadi highlight dari data ini di ALKO
dari report tersebut juga ada pemetaan mengenai capaian dan hal-hal atau resiko yang membuat terjadinya tantangan di daerah. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian dari pengambil kebijakan di tingkat pusat. Mungkin itu ya mudah-mudahan saya sih melihat ini hal yang sangat signifikan dan sangat berdampak juga untuk Alko Pusat. Oke Bu, ini kan tadi sudah berjalan sekian waktu peran RCE di level regional ataupun peran memberikan insight masukan untuk level Alko Pusat. Nah ini kira-kira dari sekian waktu implementasi dari RCE ini Bu, kira-kira apa yang sudah dihasilkan ataupun sudah bisa diberikan rekomendasi ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RCE ini Bu? Ya, memang betul sekali Mas Arief ya. Ini sudah sekitar 8 bulan ya kita berjalan. Jadi 2021 piloting full, 2022 yang implementasinya Ibu ya? Betul, implementasi penuh sejak bulan Januari di seluruh kanwil, 34 kanwil. Nah, dari situ sudah dilakukan berbagai diskusi dengan berbagai stakeholder. Diskusi dengan BI, dengan BPS, dengan lokal expert, dilakukan secara berkala. Bahkan diskusi dengan Pemda pun sudah dilakukan dengan semakin intens untuk merespon berbagai dinamika perekonomian dan fiskal yang ada di daerah. Nah, dari hasil pelaksanaan ini juga bisa kita lihat bagaimana hubungan antara Kementerian Keuangan dengan berbagai stakeholder jadi semakin sinergis, semakin kolaboratif untuk bisa memetakan isu-isu ini dan memberikan solusi bagaimana penyelesaiannya. Nah, dari pelaksanaan forum RCE ini, setiap bulan Kanwil menyampaikan report atau laporan kepada kantor pusat. Reportnya ini ada beberapa report yang disampaikan. Untuk laporan Alko bulanan disampaikan secara bulanan tentunya, biasanya di sekitar pertengahan bulan berikutnya. Kemudian untuk laporan KFR ini disampaikan secara triwulanan. Kemudian kalau forum FKPKN, reportnya juga disampaikan secara triwulanan. Nah, tadi selain kita bicara report yang disampaikan kepada kantor pusat, untuk Alko regional juga ada rilis kepada masyarakat melalui press release APBN kita di daerah. Kemudian kalau untuk KFR-nya juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder dan juga disampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Dan juga dipublikasikan di websitenya Kementerian Keuangan. Kemudian juga kalau untuk FKPKN, tentunya dari hasil diskusi itu bisa dihasilkan kesimpulan-kesimpulan, insight-insight untuk usulan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan. Jadi kalau dipetakan sebenarnya sudah cukup banyak ini hasil dari RCE ini, baik yang bentuknya report maupun bentuknya penguatan sinergi dan juga berbagai usulan rekomendasi yang sudah disampaikan baik ke internal Kementerian Keuangan maupun juga kepada para stakeholder. Oke, ya menarik Bu. Dan tadi Ibu dari awal sebenarnya sudah menyampaikan ya terkait RCE ini yang hubungannya dengan perekonomian regional, dampak-dampaknya, manfaatnya, dan seterusnya lah. Tapi saya ingin mempertegas lagi Bu di sini Bu. Jadi apa saja dampak-dampak positif dalam pelaksanaan RCE ini bagi perekonomian regional Ibu? Ya, betul sekali Mas Arief. Jadi memang dampak positif RCE ini sudah banyak sekali, tapi mungkin saya akan highlight beberapa yang signifikan saja ya Mas Arief ya. Yang pertama, RCE sudah menyajikan dan menyampaikan analisis dampak operasi pemerintah, baik APBN maupun APBD, terhadap perekonomian. Nah, dari analisis operasi ini, kita bisa memetakan peran dari APBN dan APBD, dan bagaimana kita bisa mengevaluasi dan memberikan masukan bagaimana peran ini bisa lebih dioptimalisasi untuk dapat mendorong perekonomian. Kemudian yang kedua, dampak dari RCE ini juga sudah dilakukan analisis input-output dan juga interregional input-output untuk bisa memetakan peluang investasi di daerah. Sehingga nantinya kita bisa memetakan sektor-sektor prioritas di setiap daerah
sektor unggulan yang bisa didorong untuk menjadi sektor yang memberikan dampak multiplier yang paling besar terhadap perekonomian. Kemudian juga di RCI dilakukan pemetaan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah sudah melakukan banyak program juga untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan, mempromosikan UMKM ini supaya bisa naik kelas, bahkan bisa go internasional. Betul sekali. UMKM ini ya. Nah, jadi ini terus dipetakan hal-hal apa saja sudah dilakukan di setiap daerah, baik peran pemerintah pusat maupun peran pemerintah daerah, dan juga berbagai stakeholder dari UMKM ini. Kemudian juga RCI ini juga menyajikan berbagai informasi, tadi juga sudah disampaikan, yang bisa bermanfaat untuk semua stakeholder. Ya, tadi sudah juga kita bahas mengenai investor di daerah, juga bisa bermanfaat untuk Pemda, dan berbagai pengambil kebijakan keputusan lainnya. Yang ini kemudian di-share kepada masyarakat, dan masyarakat bisa melakukan edukasi dari ekonomi daerah, dari kebijakan fiskal daerah. Sehingga nantinya mereka juga bisa ikut mengikuti isu-isu ekonomi dan fiskal di daerah, dan bahkan nantinya bisa memberikan feedback juga kepada pemerintah itu ya, masyarakat tersebut. Mungkin itu beberapa hal dampak positif yang bisa saya sampaikan di hari ini. Oke, luar biasa Ibu. Memang Bu, tadi Ibu menyebutkan bagaimana RCI ini juga berperan dalam sinergi UMKM, baik terkait bagaimana kolaborasi di level regional untuk memunculkan sektor-sektor prioritas yang berdampak atau punya multiplier efek yang lebih luas. Nah, ini memang sangat menarik Ibu. Oke, lanjutnya Ibu. Ini kan RCI ini bisa kita ibaratkan sebuah journey ya Bu ya. Bukan cuma program yang tahun ini ataupun tahun depan selesai, tapi akan dilaksanakan dalam jangka panjang, karena juga yang kita harapkan dampaknya juga dampak jangka panjang untuk level yang lebih luas lagi. Nah, kira-kira Bu, dari sekian waktu pelaksanaannya, ini tantangan ataupun kendala yang sudah teridentifikasi atau sudah dirasakan tuh apa saja Ibu? Dan mungkin juga sudah teman-teman yang ada di baik RCE di level pusat ataupun di masing-masing regional mungkin sudah punya strategi bagaimana memitigasi dari risiko-risiko ataupun tantangan tersebut. Mungkin mau dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih Mas Arif. Ya, kalau tantangan sudah pasti ada Mas Arif ya. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada tantangan ya. Nah, tantangannya terus kita petakan dan terus kita carikan solusinya tentunya. Nah, jadi tantangan yang pertama ini masalah data. Ya. Data yang sudah ada ini dibangun dalam sebuah sistem yang memang fokusnya belum berbasis data kewilayahan. Fokus data yang ada saat ini adalah data berbasis KL, berbasis program untuk tujuan pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kita bisa mendesain sebuah data dan sistem yang bisa memenuhi kebutuhan analisis berbasis kewilayahan. Nah, ini menjadi satu tantangan juga buat kita. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa tools yang dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi yang pertama kita juga mungkin pernah mendengar Mas Arif tentang SIKRI. Oke, SIKRI ya. Itu adalah Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia. Nah, nantinya SIKRI ini akan mengintegrasikan atau menginterkoneksikan informasi keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga bisa dihasilkan sebuah konsolidasian. Dan ini juga bisa dibuat berbasis kewilayahan, bisa dibagi menurut provinsi. Kemudian juga saat ini bersama dengan CTO sedang dikembangkan juga yang namanya dashboard RCI. Nah, dalam dashboard ini nantinya akan dialirkan data, baik data keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga data perekonomian. Nantinya ini akan menjadi basis data untuk analisis RCI di semua kanwil. Nah, ini kita bersama dengan CTO dan seluruh eselon 1 di Kementerian Keuangan bersinergi untuk bisa mengembangkan tools-tools ini dan menjadi solusi nantinya untuk menghasilkan data kewilayahan yang bisa bermanfaat untuk analisis.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa juga masalah SDM. Nah, ini memang Nih, tantangan luar biasa, Bu. tantangan, ya. Menarik nih, Bu. Silakan, Bu. SDM seperti apa, Ibu? Klasik, tapi memang ini Realita, Bu. realita gitu ya. Nah, kapasitas SDM ini perlu kita terus tingkatkan. Ya. Tadi di awal Mas Arief sudah menyampaikan bagaimana mengubah mindset dari kasir menjadi analis. Nah, tentunya ini butuh pengembangan kapasitas, ya. Bagaimana kita meningkat kapasitas dan mengubah mindset kita. Nah, berbagai training sudah kita desain tentunya, ya. Dan tidak hanya training di internal DJPB, tapi juga kami bersinergi dengan BPPK dan seluruh eselon 1 Kementerian Keuangan untuk mendesain sebuah training yang terintegrasi. Ya, jadi semua kapasitas yang dibutuhkan itu kita deliver di situ. Nah, ini nantinya akan dilakukan training berkala dan intensif supaya para SDM ini dibekali kemampuan untuk bisa membaca data, menganalisis data, sampai bisa memberikan tadi feedback dan policy respon dari hasil RC ini. Dan tidak hanya itu, kita juga melibatkan para ekonom juga di daerah, para juga Bank Indonesia dan BPS untuk juga bisa memberikan peningkatan kapasitas juga kepada Kanwil. Termasuk juga beberapa lembaga expert ya, seperti World Bank, IMF juga kita juga coba petakan apa yang bisa kita manfaatkan. Misalnya juga ada beberapa e-learning ya dari IMF yang juga kita coba manfaatkan untuk bisa memfasilitasi pengembangan kapasitas dari para SDM yang terlibat ini. Nah, yang terakhir juga ini menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa membangun suatu mekanisme untuk menindaklanjuti rekomendasi RC ini. Jadi dari seluruh Kanwil sudah memberikan rekomendasi. Nah, bagaimana rekomendasi ini bisa di-align-kan dengan program dan kegiatan atau inisiatif yang sedang berlangsung di tingkat pusat. Misalnya bagaimana kita bisa memformulasikan APBN, memformulasikan kebijakan TKDD, juga melihat atau mempertimbangkan hasil rekomendasi dari RC ini yang memang berbasis kondisi real di lapangan. Ya. Kemudian bagaimana rekomendasi ini bisa memberikan feedback waktu kita membangun sinergi, membangun konsolidasian pusat dan daerah. Kemudian juga bisa memberikan feedback untuk bagaimana mendorong akselerasi belanja. Nah, ini menjadi juga masalah klasik ya, Mas Arief ya. Belanja itu menumpuk di triwulan 4. Bagaimana kita bisa mendorong, mempercepat akselerasi belanja ini supaya bisa dilakukan di triwulan 3, bahkan triwulan 2. Sehingga dampak ke perekonomian bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ini sudah dipetakan juga oleh Kanwil melalui forum RC ini. Dan dari situ kita bisa coba formulasikan bagaimana nih cara-cara untuk bisa mendorong akselerasi belanja. Kemudian juga pemetaan peluang investasi di regional. Nah, dengan adanya PP mengenai investasi, ini juga tentunya menjadi informasi yang berharga ya. Bagaimana investasi dan investasi apa di daerah itu yang perlu kita dorong. Tentunya investasi yang paling berdampak terhadap masyarakat dan terhadap perekonomian. Nah, dari sisi RCI, kita sudah mencoba membuat pemetaan secara berkala. Kita petakan peluang investasinya itu di sektor mana saja, di daerah mana saja, dan dampaknya seperti apa terhadap perekonomian. Dan kita berharap dari pemetaan ini nanti bisa menjadi feedback buat pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan bahkan buat masyarakat pada saat mereka ingin berinvestasi misalnya di sektor tertentu, di daerah tertentu. Nah, mungkin itu tantangan-tantangan. Banyak Bu ya, memang Bu ya. Banyak, memang ya namanya kehidupan ya. Betul, pasti ada jalan berlubang, terjal, naik, turun, seterusnya. Ya. Itu menarik Bu, saya mau nyoba nyuplik lah tadi tentang SDM Bu. Saya sempat terlibat di salah satu mungkin pelatihan dari ekosistem pelatihan yang dilakukan kepada teman-teman di level vertikal, yaitu beberapa waktu lalu kita mengadakan Rodaku workshop, Road to Data Analytics Kementerian Keuangan. Saya ngobrol dengan beberapa peserta, Bu. Ternyata anak-anak muda, teman-teman pelaksana, ini antusias banget. Karena ketika mereka belajar tentang data analitik, ini langsung diterapkan di kantornya yang menyusun beberapa analisis terkait dalam KFR ini, Bu. Jadi teman-teman ini merasa apa yang mereka pelajari langsung bisa diimplementasikan. Karena memang RCI ini
bukan hanya proyeknya para dewa ataupun para pimpinan. Ya, tapi semua level sampai level pelaksana pun bisa terlibat dan bisa berkontribusi. Ini sesuatu yang luar biasa selain sebagai proyek strategis, tapi menciptakan ekosistem belajar tadi Bu. Itu yang luar biasa bagus sekali. Oke Bu, ini mungkin pertanyaan yang apa ya? Untuk bukan penutup ya. Ini pertanyaan di sesi ini terkait apa? Visi ataupun apa yang kita inginkan ke depan, yaitu berupa harapan-harapan ataupun berupa cita-cita yang ingin dicapai RC ini ke depannya, Bu. Ya, baik Mas Arief, memang kalau harapan dan visi sebenarnya juga banyak harapan dan tumpuan nih yang diletakkan di RC ini. Tapi ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun RC ini bahkan sampai sejajar dengan best practice yang di level internasional. Kalau kita melihat yang namanya chief economist, ini merupakan posisi yang banyak ada di berbagai lembaga keuangan, termasuk juga lembaga keuangan internasional. Bagaimana seorang chief economist ini bisa memetakan kondisi, bisa membaca data, dan bisa mempredik outlook ke depannya. Nah, ini yang kita harapkan nanti peran RC ini bisa seperti itu. Bisa sejajar dengan chief economist yang ada di berbagai lembaga internasional. Nah, dari situ kita berharap para RCI daerah ini bisa menghasilkan early indicators. Early indicators dari kondisi, sehingga nanti menjadi feedback untuk pengambilan kebijakan. Bisa memberikan gambaran seperti apa kondisi di daerah itu. Dan nanti report dari RC ini akan menjadi referensi utama bahkan para pengambil kebijakan di daerah. Karena tadi laporannya sangat komprehensif, sangat mendalam, dan bisa memberikan gambaran mengenai outlook. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para stakeholder di daerah. Kan ya. Kita tidak hanya melihat masa lalu, tapi bagaimana kita bisa bilang masa depan. Nah, kemudian yang kedua, RC ini diharapkan tadi bisa membangun suatu analytical competence, kemampuan analitik dengan berbasis data mikro dan makro, dan juga data analitik tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini menjadi tantangan juga ini. Salah satu tantangan yang ingin kita kembangkan ke depan adalah bagaimana kita mengkaitkan data mikro yang sudah kita miliki selama ini dengan data makro. Sehingga itu bisa dianalisis, bisa memberikan gambaran yang komprehensif, dan bisa memberikan feedback tadi. Ini tantangan tersendiri juga buat kita selama ini ya. Kita either fokus hanya di mikro atau fokus hanya di makro. Tapi hubungan ini nih yang pengen kita bangun. Matchingnya ini. Matchingkan ini yang mau kita bangun melalui RC ini. Dan juga tadi data analytics. Nah, kalau kita bicara data analytics, kita bicara big data. Gitu ya. Data yang luas, yang banyak ini, bagaimana nih mau kita manfaatkan. Nah, tadi kita punya berbagai anak muda saat ini ya. Anak muda di berbagai daerah yang sudah siap dan bersemangat nih untuk bisa memanfaatkan ini. Nah, ini saya juga melihat Kementerian Keuangan sudah membangun berbagai forum untuk bisa menyalurkan semangat anak-anak muda ini gitu ya, termasuk RCI tentunya. Nah, ini terus kita kembangkan juga baik di internal DJPB maupun bersama dengan CTO juga, bagaimana kita bisa memanfaatkan data analytics ini nantinya bermanfaat untuk RCI. Kemudian yang berikutnya juga adalah RCI ini diharapkan bisa membangun analisis yang komprehensif, gitu ya, komprehensif terkait dengan APBN, APBD dan perekonomian, sehingga nantinya ini akan jadi bahan untuk bisa mengorkestrasi kebijakan di setiap daerah. Jadi sejalan nantinya apa yang diambil kebijakan di pusat dan pelaksanaannya dengan apa yang ada di daerah. Jadi istilahnya itu menyatukan derap langkah gitu ya antara pusat dan daerah. Ini yang kita harapkan nanti ke depannya berkontribusi ke sinergi tadi, sinergi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, dan ini mungkin yang terakhir ya, dan tidak kalah penting tentunya, RC ini tentunya akan dibangun dalam sinergi Kemenq 1. Jadi tidak hanya bicara membangun sinergi di luar, eksternal aja eksternal, ya, tapi juga
diharapkan Kemenq 1 bisa lebih bersinergi melalui aksi ini. Masing-masing akan terlibat berkontribusi sesuai dengan tupoksinya. Ya. Dan dengan kita lakukan kolaborasi berkala secara terus-menerus, gitu ya. Diharapkan nantinya ya tadi melalui aksi ini sinergi Kemenq 1 akan lebih dikuatkan lagi, akan lebih bisa dioptimalkan lagi, terutama dalam konteks analisis dan pengambilan kebijakan. Mungkin demikian. Oke, luar biasa, mantap sekali Bu RCE ini sebagai bagian dari Kemenq 1, terutama di level kewilayahan. RCE ada proyek sinergi UMKM, ada proyek join penerimaan dan proyek-proyek lainnya yang tentunya RCE tadi sudah memberikan dampak yang signifikan, apalagi dengan dikombin dengan berbagai macam inisiatif strategis kewilayahan. Ya, kita harapkan bahwa peran Kementerian Keuangan di level wilayah menjadi semakin kalau bahasa anak-anak sekarang makin nendang, Bu, dan bisa menjadi rekomendasi untuk level perekonomian nasional juga. Oke, Bu Meling, terima kasih sekali. Udah sekian menit, mungkin sejam kita ngobrol dan bersama dengan sobat-sobat Kiko di seluruh wilayah Indonesia. Semoga diskusi kita, obrolan kita bisa memberikan insight, bisa memberikan sudut pandang yang baru bagi teman-teman sekalian, dan tentunya bisa memberikan tambahan semangat, motivasi bahwa ini loh ada program yang sangat luar biasa dampaknya, bisa menjadi sarana teman-teman untuk berkontribusi, bisa memberikan peran di situ, dan tentunya membentuk ekosistem kita belajar, berkolaborasi, dan bersinergi dalam lingkup Kemenq 1 untuk mewujudkan Kemenq terpercaya demi kesejahteraan Indonesia. Baik, terima kasih. Saya Komsun Arifin bersama dengan Ibu Meling dan rekan-rekan semuanya tim produksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode Kiko selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Girl,